Oke, mari kita mulai tutorial bab 11. Dikit banget yang datang. Nanti saya minta izin lah buat kuis kelas kali ya minggu depan kalau masih sepi kayak gini. Oke, sip. Kita lanjutin apa yang minggu lalu belum selesai. Sekarang kita lanjut ke bab 11 yaitu terkait vektor. Terkait vektor. Dan tapi kita mulai dari yang gampang-gampang dulu lah ini ya. Nomor 10. Ini terkait hasil kali titik ya atau dot product karena kita pengen hitung sudut. Jadi hubungannya kalau kita punya dua buah vektor U dan V, kalau kamu hitung dot produknya atau hasil kali titiknya, itu sama aja kayak kamu ngalihin panjang-panjang vektornya, panjang vektor ya, dikali kosinus dari sudutnya. Cuman sudutnya di sini ada batasannya itu dari minus pi sampai pi saja. Ini dalam radian. Ya, sebagai contoh yang paling gampang banget lah 10A. Dalam kasus ini kita bisa ngitung hasil kali titiknya dengan dua cara yang berbeda. Cara yang pertama adalah kita hitung perkalian per komponennya. Jadi ini kan 2 kali 0 ditambah 2 kali 3. Komponen pertama dikali komponen pertama, ditambah komponen kedua dikali komponen. Kalau ada komponen selanjutnya ya dilakukan terus bentuk sampai akhir. Nah, selain itu, kita bisa menghitung dulu panjang vektor U. Di sini ya panjangnya kayak ngitung Pitagoras gitu ya. Oke, teorema Pitagoras kayak gini. Ya, kita akan dapat ini akar 8 atau 2 akar 2. Sedangkan panjang V cukup gampang. 0 kuadrat tambah 3 kuadrat yang adalah 3. Oke, jadi kita bisa substitusikan panjang U-nya 2 akar 2, panjang V-nya 3, cos theta. Berarti cos theta-nya bisa kita cari nih. Cos theta-nya adalah ini berapa nih? 2 kali 0 tambah 2 kali 3, 6. Per dibagi ini. Ini 6 akar 2. Atau kita bisa tulis dia setengah akar 2. Maka dari itu tetanya yang ada di selang min pi sampai pi adalah pi per 4 atau 45 derajat. Jadi sudut antar dua vektor ini adalah 45 derajat atau pi per 4 derajat. Masih sangat gampang. Ya, sip. Seperti biasa kalau ada pertanyaan atau ada komentar, misalkan saya salah itu, langsung ngomong aja. Oke, sekarang masih bahasan yang sama. Nah, ini kalau kamu perhatikan lagi si dot product atau hasil kali yang kita punya, ini kalau dipindah ruaskan sebenarnya kan ini cos theta ya. Sama dengan U dot V dibagi panjang U kali panjang V. Nah, ini sesuai apa yang ditanya di nomor 11 gitu. Kan U dot V dibagi panjang vektor U dikali panjang vektor V. Yang ini yang tidak lain adalah cosinus theta gitu sebenarnya. Ini cosinus dari sudut akit ya. Tetanya sudut akit. Nah, jadi kalau ditanyanya dia pengen bernilai 0, kalau dia pengennya bernilai 0 ya gampang lihat pembilangnya harus 0 gitu. Oh, jadi kalau misalkan nomor 11, oh yang kita mau kerjain yang A sama B, A sama B. Kalau pengen bernilai 0 ya kita misalkan dulu deh P-nya bentukannya kayak gimana. Misalkan V1, V2, V3. Nanti kita pengen cari tahu hubungan V1, V2, V3 yang harus memenuhi ya cos theta-nya sama dengan apa gitu. Misalkan kalau yang A pengennya 0, ya kalau cos theta kamu pengen 0, mau nggak mau, ya ini ortogonal ya, atau tegak lurus. Artinya hasil kali titiknya harus 0.
Hasil kali titiknya apa? 1 kali V1 ditambah 4 kali V2 tambah 3 kali V3 harus mau. Nah, karena di sini pertanyaannya adalah suatu, gitu. Nah, kasih contoh aja. Jadi ya tentunya banyak ya ini, banyak vektor V yang memenuhi. Kasih contoh aja. Jadi misalkan saya pilih V1-nya 1, V2-nya 4. Berarti, sorry, V2-nya yang gampang aja 1 lah. V3-nya harus memenuhi, ya ini kan. Oh, itu berarti minus V1 minus 4 V2 yang adalah minus 5. Ya, sehingga V, ya suatu V yang memenuhi adalah, ya misalkan di sini saya dapatnya 1,1, min 5. Nah, kalau kamu misalkan mau cek ulang, mungkin bisa gitu ya. Jadi di sini kita punya 1 kali 1, oh ini dibagi 3 ya, saya lupa. Lupa dibagi 3, maaf. Ini minus V1, minus 4 V2 bagi 3. Jadi ini harusnya min 5/3. Tuh. Jadi ini 1 kali 1 tambah 4 kali 1 tambah 3 kali minus 5/3. Itu harusnya 0. Ini satu contoh aja vektor V yang memenuhi. Tentunya banyak ya, kalau kamu mau pilih V1 dan V2 yang lain, kombinasi yang lain, tentunya kamu akan dapat V3 yang lain lagi. Dan itu juga memenuhi hasil kali titiknya 0. Karena ini untungnya pertanyaannya cuma ditanya suatu aja, yang vektor yang nggak 0. Jadi jangan kamu pilih V1 sama V2-nya 0, nanti nggak dapat apa-apa. Dapat V3-nya 0, nanti vektornya 0. Kita nggak mau, pengennya vektor yang tidak 0. Kalau yang B, kalau pengennya nilainya maksimum, ya cos theta maksimumnya ketika di 1. Ini ketika artinya apa? Tetanya 0. Ya, kalau kan ingat lagi ya tadi theta yang kita obrolin hanya dari minus pi sampai pi saja ya, yang kita obrolin. Nah, di sini tetanya ya 0, nggak ada lagi pilihan lain. Artinya apa? Artinya U dan P mempunyai arah yang sama. Gitu. Ya, karena kan dia berhimpit tapi arahnya sama, jadi sudutnya 0. Ya berarti kita bisa dengan gampang memilih vektor V-nya adalah vektor U-nya aja. Samain aja. 1, 4, 3. Itu boleh. Ya. Kalau yang minimum ya harusnya kamu bisa tiru dari yang B. Gitu ya. Berarti cos theta yang minimum berapa, sudutnya berapa, itu cuma dicapai di sudut yang mana, artinya apa dua vektor. Kamu bisa cari tahu. Gampang harusnya. Oke, 11 gimana? Ada pertanyaan dulu nomor 11. Oke, nggak ada. Ada, kita lihat nomor 12. P12 ini cuma intinya sih sudah dijelaskan di kuliah bahwa proyeksi. Misalkan di sini yang kita mau hitung kan proyeksi vektor V terhadap vektor U. Artinya ya kalau kamu punya dua buah vektor kayak gini, misalkan ini vektor U-nya, ini vektor V-nya, ya artinya proyeksi itu adalah ya kamu kayak ngelihat bayangannya. Ini proyeksi proyeksi vektor ini vektor V terhadap vektor U. Yang kamu bisa lihat di sini proyeksi vektor V terhadap vektor U adalah sekian kalinya vektor U, gitu. Karena dia satu arah dengan vektor. Nah, sekian kalinya tuh berapa? Sekian kalinya adalah, nah ini pakai dot produk atau hasil titik V dot U dibagi, kalau saya sih enaknya melihatnya kayak gini, U dot U.
Tapi ada juga orang yang menuliskan P dot U dibagi dengan panjang U kuadrat. Ini sama aja. Ya udah, sekarang kita tinggal hitung. Berarti di sini proyeksi vektor P terhadap vektor U itu adalah P dot U. Berarti 2 kali 3 ditambah 0 kali 2 ditambah minus 1 kali 1 dibagi dengan panjang dari vektor U, panjang kuadrat. Jadi tinggal dotkan aja sama dirinya sendiri. 3 kali 3 tambah 2 kali 2 tambah 1 kali 1 dikali dengan vektor U-nya itu sendiri. 3, 2, 1. Tinggal hitung, ini berapa skalarnya? 6, 5 dibagi berapa nih? 9 tambah 4 tambah 1, 15. Atau ini skalarnya itu sepertiga jadinya. Kalau mau dikaliin ke dalam boleh. Jadi 1, 2/3 seperti itu. Gampang-gampang. Oke, sekarang kita lihat soal yang lain. Ini masih gampang-gampang soal kayak gini mah ya. Nah, kalau soalnya kayak gini, ini sebenarnya sempat kita bahas di minggu lalu ya, yang soal nomor 1. Kalau kamu punya dua buah vektor, terus kamu pengen nyari vektor lain yang tegak lurus dengan kedua vektor yang sudah diketahui, yang kamu lakukan tinggal kamu hitung hasil kali silangnya atau cross product. Tapi hati-hati ya, di sini pertanyaannya adalah semua vektor. Nah, nanti kita akan lihat bagaimana cara kita modifikasinya. Tapi pertama-tama kita hitung dulu cross product. Jadi saya hitung U cross P, hasil kali silang. Ini bisa dihitung dengan menggunakan determinan. Determinan matriks 3 kali 3. IJK itu menyatakan ya vektor-vektor satuan ya, vektor-vektor satuan yang standar yang 1, 0, 0, yang J-nya ini 0, 1, 0, dan yang K-nya ini 0, 0, 1 ya standar. Dan isi dari baris kedua adalah komponen-komponen pada vektor yang pertama nih. Ini jangan kebalik karena dia nggak komutatif. U cross V beda sama V cross. Jadi harus mengikuti urutan. Sini 1, 2, 3. Kalau yang baris ketiga adalah yang komponen vektor yang kedua. Min 1, 1, 2. Nah, ini ngitung determinan 3 kali 3 banyak ya caranya ya. Kalau saya sih mau pakai cara ini aja, pakai gini aja ya. Jadi I ini adalah determinan 2, 3, 1, 2. Ini saya pakai cara cofactor. Tapi kalau biasanya mungkin kalian pakai cara apa sih biasanya? Yang di copy paste gitu ya biasa. Nggak tahu sih, kalian belajarnya yang mana? Tuh, terus misalkan kali ini gitu ya. Terus ini dikurangi ini kali ini kali. Ya boleh juga sih, bebas. Oh, ini ya udah deh, saya ngikutin yang ini. Jadi 4i ya ditambah minus 3j terus ditambah 1k ya k aja lah dikurangin apa nih yang arah sebaliknya minus 2k ditambah 3i ditambah 2j. Dapatnya apa? Dapatnya 4 min 3 i doang, terus min 3 min 2 min 5, lalu ini k min min 2 jadi plus 3k. Atau kamu mau tuliskan dalam bentuk vektor lagi juga boleh. 1 min 5, 3. Nah, tapi ini belum beres, belum beres. Ini baru mengalihkan silang aja. Nah, jadi kalau kamu lihat dari tadi ya, yang kalau dot product itu hasilnya skalar. Yang kamu harus ingat ya. Jadi hasil titik itu hasilnya skalar, hasil kali silang hasilnya vektor. Oke? Nah, tapi kan yang ditanya ini semuanya, semua vektor yang tegak lurus. Saya simpulkan dulu.
Saya nulisnya semua vektor yang diinginkan gitu ya, adalah, nah bayangin kayak gini, kamu punya dua buah vektor, vektor U sama vektor V, hasil cross-nya itu kan ya dengan menggunakan aturan tangan kanan gitu ya. Ya, dan ini hasilnya adalah atas. Bener nggak sih? U, V, atas. Jadi ini U cross V, atau saya kebalik ya. U-nya, oh, U-nya sini, V-nya sini. Nah, semua vektor yang tegak lurus ya berarti harus ada di garis yang sama dengan vektor cross V kan. Ya mau yang arahnya ke bawah juga masih tegak lurus kan sama U dan V-nya. Mau yang panjangnya 1000 kali lipat juga masih tegak lurus juga. Jadi ini sebenarnya tinggal kita kalikan aja si cross product yang kita punya dengan suatu skalar ya. C gitu misalkan. 1,53 dengan C konstanta. Itu ya. Mau nol boleh nggak? Ya boleh. Kan intinya kan kalau tegak lurus, kamu hitung hasil kali titiknya harus nol. Mau sejuta boleh nggak? Ya boleh, kamu hitung aja pasti nol gitu, hasil kali titiknya. Mau minus boleh nggak? Boleh juga, nggak masalah. Ya. Jadi itu semua vektor yang tegak lurusnya ya hasil kali silangnya kamu kalikan aja sama konstanta sembarang. Jadi itu kamu dapat semua vektor yang kamu inginkan. Oke, ada pertanyaan dulu jauh ini? Oke, oh nggak ada ya nomor lima Kak, belas mau aja. nanya. Oh, ya, Ah, tadi kenapa? kenapa waktu nyari semua vektor itu dikali dengan skalar? Karena yang ditanya semua vektor yang diinginkan. Kalau misalkan, apa ya contoh ya, misalkan, oh ya dua dimensi lah, mungkin biar gampang ngebayang. Yang kita udah berani jamin kan vektor 01 sama vektor 10 tegak lurus ya. Kita udah jamin lah itu ya, ini ilustrasi dia. Kalau si vektor 10 nya, kamu kaliin 100.000, masih tegak lurus nggak? Ya masih. Mau dikali minus masih tegak lurus nggak? Ya masih. Ya cuma beda arah doang, tapi itu masih tegak lurus. Nah ini juga sama ide. Jadi kalau kamu sudah punya satu dua vektor yang tegak lurus dengan vektor-vektor yang lain, ya kamu mau kaliin sama skalar apapun juga masih tegak lurus, nggak bakal ngaruh, nggak bakal berubah si sudutnya kan. Kan obrolan tegak lurus kan obrolan sudut ya. Sudutnya nggak bakal berubah. Yang berubah kan cuma arah aja, cuma arah aja. Sama panjang vektornya yang berubah. Tapi kan itu nggak penting. Yang penting kan masih tegak lurus. Makanya semua vektor yang diinginkan atau semua vektor yang tegak lurus dengan dua buah vektor ini, ya kamu kaliin aja sama konstanta sembarang. Gitu. Itu sudah mencakup semuanya. Mau konstantanya nol juga nggak apa-apa. Gitu ya. Oke? Hmm. Oke, Kak, makasih. Oke. Sip. Ya. Oke, sekarang kita lihat nomor 15. Nah, nomor 15 itu sebenarnya idenya sama kayak 14 ya. Cuman sekarang nambah satu langkah aja sih. Kita nambah satu langkah aja. Karena sekarang yang diketahui bukan dua buah vektor, tapi yang diketahui tiga buah titik gitu. Bedanya di situ aja. Nah, tapi pertanyaannya sama-sama aja sebenarnya. Jadi kalau ini kita nggak usah, sebenarnya kita nggak perlu mempedulikan kata bidang ini tuh apa maksudnya. Gampangnya kita lihat ilustrasi aja. Walaupun ini ilustrasinya tidak sesuai ya, tidak sesuai skala ya. Kalau misalkan kita punya tiga buah titik, misalkan ini 401, ya anggaplah seperti itu.
Anggaplah ini 135, ngasal aja. Anggaplah ini 3 min 1, 2. Anggaplah seperti itu. Kita bisa bikin dua buah vektor. Kita bisa bikin dua buah vektor yang pangkalnya sama. Nanti dua buah vektor ini ya kita lakukan hal yang sama persis dengan nomor 14, yaitu dihitung hasil kali silangnya. Idenya kayak gitu. Jadi sekarang kita bikin dulu dua buah vektor. Ya. Kita bikin dulu dua buah vektor. Kalau dikasih 3 titik ya bikin dua vektor, tapi pangkalnya yang sama. Di sini saya namakan vektor U sama vektor P deh. Tuh. Buat vektor U misalkan titik awalnya 401, titik akhirnya 135, berarti akhir koordinat yang akhir dikurangi koordinat yang awal. Kamu punya -3, 3, 4. Kalau yang P, di sini titik awalnya saya mau buat sama, 401, tapi akhirnya yang 3 min 1, 2. 3 min 1, 2. Awalnya tadi 4, 0, 1. Min 1, min 1, 1. Nah, berarti yang saya mau hitung adalah U cross V. Caranya sama kayak tadi, hitung determinan matriks 3 kali 3. Oh ya, saya ngikutin cara yang biasa kamu lakukan aja. Oh, di sini kita akan punya 3i min 4j plus 3k minus arah sebaliknya minus 3k min 4i min 3j. Nanti bantu cek ya kalau misalkan ada kesalahan hitung, komentar aja. Hasilnya minus i, salah, min, jadi plus ya, jadi 7i min j 6k. Atau ini vektornya sebenarnya ini 7 min 1, 6. Kamu sudah punya. Sekarang kita baca dulu pertanyaannya sebelum kita menyimpulkan ini vektornya. Suatu vektor satuan. Suatu vektor satuan. Apakah ini vektor satuan? Jawabannya enggak, ini panjangnya enggak 1. Coba kita cek aja kalau nggak percaya. Panjang U cross V-nya apa? Oh ya, akar dari 7 kuadrat tambah min 1 kuadrat tambah 6 kuadrat. Oh, berapa tuh? 49 tambah 1 tambah 36, akar 86. Tidak vektor satuan. Berarti suatu vektor satuan yang diinginkan adalah yang misalkan saya ambil vektor yang sudah kita peroleh ya dari hasil kali silang, kita bagi aja sama panjang, itu udah vektor satuan. Nah, untungnya di sini sebenarnya pilihan jawabannya ada dua ya, yang ini atau enggak yang minus. Nah, tapi kita ambil yang ini aja karena pertanyaan yang ditanyakan suatu ya, kita ngasih satu buah vektor aja yang memenuhi dan itu nggak masalah. Oh, kayak gitu. Vektor satuan bisa diperoleh dengan cara ya membagi vektor yang diinginkan dengan panjang sendiri. Oke, ya, sedikit Kak, dulu. Gimana? mau tanya, Ah, itu yang U kan dimisalin pakai vektor yang kedua, yang 135 terus dikurangi dengan vektor ini pertama. sorry saya potong dulu. Ini bukan vektornya, ini titik ya. Oh ya, maksudnya titiknya Ah, gitu. Kenapa ah. bisa dikurangi gitu, Kak? Untuk tiga vektor nyari tegak lurus. Oh, kalau kamu pengen bikin vektor yang titik awalnya ya kita nyebut apa ya? Ini A, ini B lah ya. Nah, kalau kamu pengen bikin vektor yang titik awalnya di A, titik akhirnya di B, itu kan kamu mengurangkan dua buah vektor posisi.
Vektor posisi itu kan, oh ini ya ada di kuliah sebenarnya. Vektor posisi kan itu sebenarnya vektor yang merepresentasikan titiknya gitu. Berarti vektor posisi untuk titik A, ya ini saya nyebut vektor posisi untuk titik A, itu ya vektor yang titik awalnya pasti di 0, titik akhirnya di 401 gitu, sesuai di titiknya. Itu vektor posisi. Vektor posisi. Nah, ini kan sebenarnya kamu bikin, ya cara detailnya adalah kamu bikin vektor posisi dulu dari masing-masing. Sebenarnya itu tinggal mengubah titik jadi vektor sebenarnya. Objeknya kita ubah. Ini vektor posisi adalah awalnya di titik asal itu yang nol semua koordinatnya, akhirnya di titik yang kamu pengenin. Ini vektor posisi untuk titik A, ini vektor posisi untuk titik B. Nah, kalau kamu pengen buat vektor yang titik awalnya di, ya kalau kasus ini di titik A, titik akhirnya di titik B, ya kamu tinggal mengurangkan dua buah vektor posisi ini. Ya, mengurangkannya adalah ya dari titik B dikurangi titik A. Ya, kalau kamu gambar, ya ini saya kasih contoh di dua dimensi. Misalkan kamu punya, ya ini tidak sesuai ya. Kamu punya kamu punya vektor P, kamu punya vektor I. Kamu pengen bikin vektor yang titik awalnya di P, titik akhirnya di Q. Berarti kan ini, gitu kan? Ya ini apa? Ini tuh sebenarnya Q kurang P. Ya, itu kan ilustrasinya seperti itu sebenarnya. Gitu. Cuman ya ini kalau kalau ya, ya saya pikir ini kan ada di kuliah, jadi makanya saya skip juga sih langkahnya. Bahwa kalau kamu punya dua titik, kamu bisa bikin vektor yang titik awalnya sebutlah di titik A, titik akhirnya sebutlah di titik B, dengan cara ya kamu kurangkan aja koordinat titik B ke dengan koordinat titik A. Itu simpelnya seperti itu. Tapi penjelasan lebih detailnya itu berasal dari vektor posisi, menjelaskan vektor posisi dulu. Gitu. Kak, makasih. Ya, oke. Ada pertanyaan lain dulu mungkin sebelum kita lanjut. Oke, kalau nggak ada, kita lihat nomor selanjutnya, nomor 16. Oke, nomor 16 ini sebenarnya lebih ke penggunaan aja ya, penggunaan hasil kali silang atau cross product. Cross product tuh bisa digunakan untuk menghitung luas jajar genjang. Nah, kalau misalkan kamu punya dua buah vektor, sebutlah vektor U sama vektor V begitu. Nah, di sini kan sebenarnya terbentuk jajar genjang. Nah, luas jajar genjangnya sebenarnya bisa dibuktikan, sebenarnya bisa dibuktikan, tapi diberikan aja nggak apa-apa. Itu adalah panjang vektor dari hasil kali silang. Nah, kalau pertanyaannya luas segitiga, yaitu kan sebenarnya setengah dari luas jajar genjangnya. Ya. Jadi ini sebenarnya adalah panjang U cross V dibagi dengan 2. Ya, luas segitiga kan yang ini. Ya, setengahnya dari luas jajar genjang. Nah, mungkin untuk contoh, ini contoh perhitungan aja. Nah, ini kita punyanya 3 titik lagi, berarti kita harus bikin 2 vektor lagi nih. Kayak tadi lagi, kayak nomor, sebelumnya tuh nomor 15. Misalkan saya kasih nama U dan P. Dan misalkan saya punya titik awalnya di P, tapi titik akhirnya yang beda. Ya, misalkan kayak gitu, kita punya vektor U-nya, misalkan titik awalnya di P, titik akhirnya di I. Biasanya sih orang ngasih simbolnya kayak gini. Itu bisa juga ya. Mungkin biar lebih jelas kayak gitu aja tadi. PQ, PR. Yang tadi juga deh. Saya kasih nama dulu. A, B, C. Terus saya ganti aja namanya. Biar enak bacanya. Ini kan AB, ini AC, ini AB cross AC, ini panjang AB, cross panjang ya cross AC. Ya, itu biar lebih enak bacanya. Ini kan akhir sama awalnya kelihatan sih. Akhirnya sih Q,
titik akhirnya. Awalnya P. Ini min 125. Lalu ini R. Akhirnya awalnya P. Dapatnya min 404. Kita hitung cross produknya. Min 125, min 404. Copy paste, dua kolom pertama, lalu kita kaliin lagi. Kita akan punya 8i, 8i minus 20j, 0k, oke, dikurangi yang diagonal sebelahnya, min 8k, 0i, min 4j. Dapatnya apa? Dapatnya 8i doang, ini jadi minus 16j, ini jadi plus 8k. Nah, ini sebenarnya bisa ditulis jadi apa? Ini 8-nya saya keluarin, boleh. 1 min 2, 8 kali itu. Nah, luas segitiga itu adalah panjang dari cross produknya, panjang dari cross produknya dibagi sama 2. Panjang dari vektor ini sama aja kayak 8 kali panjang vektor yang itu aja tuh. Ya itu kan udah ada ya sifat dari panjang vektor. Kita tinggal ngitung 4 dikali akar dari 1 kuadrat tambah min 2 kuadrat tambah 1 kuadrat. Yang adalah 4 akar 6 ya. 4 akar 6, ini satuan-satuan luas ya. Jadi kadang-kadang sifat-sifat yang ya kelihatannya kayak nggak penting gitu ya. Oh ternyata lumayan menghemat perhitungan kamu gitu. Daripada kamu harus hitung 8 kuadrat, 16 kuadrat, terus dijumlahin, nanti kegedean angkanya. Dan takutnya rawan salah hitungnya. Oke? Ya, itu salah satu kegunaan dari hasil kali silang. Ya. Oke, kita lanjut ke nomor 17 sama 18. Ini terkait bidang sama garis. Nah, ini yang, aduh ini sering banget keluar sebenarnya. 17 sama 18 ini. Nah, dan soalnya tuh pasti banyak banget otak-atiknya. Gitu. Di otak-atiknya banyak banget. Ya, maksudnya kamu harus latihan lebih. Ya, gimana? Oh, Itu pasti langsung audit terus gitu. Nggak seneng kemana. Yang penting tiga itu dengan ya. Sorry ya, suaranya itu nggak kalau yang jelas. main Selena yang itu, Selena cowok sama Brody harus barengan. Nah Brody Oh, OP-nya ya, nggak nyambung ngomongnya. Ya udah. Ya, diulang. Oke lah. Pencet-pencet itu kayaknya zoom-nya. Ampun. Oke. Ya, tadi kita mau lihat persamaan bidang ya. Nah, untuk persamaan bidang yang kita perlu ingat itu ada 2. Yang kita butuhkan itu ada 2. Ya. Kita butuh satu buah titik yang melewati bidang. Ya, sebutlah apa titiknya. X0, Y0, Z0. Lalu kita perlu satu buah vektor normal. Ya, misalkan kita sebut vektornya itu N, N-nya A, B, C lah. Nah, vektor normal ini apa artinya? Ini vektor yang
tegak lurus dengan semua vektor di bidang. Ya. Nah, kalau misalkan sekarang saya punya titik X, Y, Z, ini titik sembarang di bidang. Melalui definisi vektor normal ini, saya akan punya, kalau saya bikin vektor yang melewati titik ini sama ono, ya sebutlah X min X0, Y min Y0, Z min Z0, harus tegak lurus sama si vektor N. Artinya kalau saya hitung dot produknya harus 0. Nah, makanya kamu punya persamaan bidang tuh ya kayak gini. Nah, atau mungkin ada juga yang menuliskannya kayak gini, AX tambah BY tambah CZ sama dengan suatu konstanta lain. Jadi kalau kamu dikasih persamaan bidangnya kayak gini ya vektor normalnya apa ya kamu tinggal baca koefisiennya aja gitu ya, gampang jadinya. Gitu. Sip. Itu intinya. Jadi kalau kamu ditanya persamaan bidang, kamu butuh satu titik, satu buah vektor. Vektornya vektor normal. Nanti kalau garis kita lihat aja beda. Sekarang kita coba. 17B, 17B. Melalui titiknya sudah ada 2, 0, min 1. Sekarang yang saya pengen tahu vektor normalnya. Nah, tapi bidang yang kamu pengen cari itu sejajar dengan bidang. Bidang ini tuh vektor normalnya apa? Oh, gampang. Vektor normalnya tinggal baca aja koefisien di depannya. 1, min 1, 2. Sip. Nah, kalau gitu, kalau dua buah bidang sejajar, itu artinya apa? Hubungan vektor normalnya seperti apa? Bayangin ada dua buah kertas, kamu tumpuk, gitu kan, sejajar. Berarti vektor yang tegak lurusnya juga sama. Gitu. Artinya vektor normal bidang yang diinginkan itu sama dengan vektor normal, ya sama dengan N lah. Gitu. Yaitu 1, min 1, 2. Jadi, kesamaan bidangnya, ya kamu bisa hitung ini jadinya X min 2, Y min 0, Z min 1, didotkan dengan 1 min 1, 2, itu harus 0. Ya, nanti kamu hitung dan sederhanakan sendiri. Ya, ya alasan alasan vektor normalnya sama kan itu ya, ini tadi ya, karena dia sejajar, bidang sejajar, dia mempunyai vektor normal yang sama. Simpelnya seperti itu. Ya, kamu bisa bayangin buah-buah kertas yang ketumpuk gitu, yang satu punya vektor normalnya ke sana, yang satu juga ya sama gitu kan masih tegak lurus juga. Oke, itu cara ngebayanginnya kira-kira. Nah, kalau yang D, melalui titiknya titik sudah punya, vektor normalnya yang belum punya. Nah, tegak lurus garis ini. Oke, berarti di garis ini saya harus minjem sedikit apa yang kamu udah pelajari dulu. Garis itu ada satu buah titik, butuhnya satu buah titik sama satu buah vektor arah bedanya. Vektor arah, vektor arah itu adalah vektor yang sejajar sama garis. Oke, vektor arah itu yang vektor yang sejajar dengan semua vektor di garis. Bedanya itu aja. Nah, di sini vektor arah itu bisa dilihat dengan cara melihat koefisien dari koefisien dari P-nya ini sesuai yang sudah kita lihat juga minggu lalu di nomor 1, yaitu adalah minus 1, 2, 2. Oke. Nah, di sini vektor normal bidang yang diinginkan
Ini harus kayak gimana? Bayangin kamu punya kertas, terus kertas ini pengennya tegak lurus sama ya garis gitu ya. Dibayangin kamu tusuk gitu pakai pensil. Nah, pensilnya itu punya arah V gitu. Ya berarti ini tidak lain merupakan vektor normalnya kamu. Ya, jadi persamaan bidangnya adalah apa nih? Oh, X min 1, Y min 2, Z min min 1, didotkan sama min 1, 2, 2 harus 0. Dah, lanjutin sendiri. Jadi ya, rapihin aja sendiri. Oke? Ya, nanti sisanya bisa dicoba sendiri. Yang A gampang, yang C dari tadi kita udah lihat ya caranya, yang soal-soal sebelumnya. Nah, yang E mungkin menarik, bisa dipikir dulu. Dan mungkin kamu perlu latihan variasi-variasi lain juga ya. Nanti itu nggak cukup dari 5 variasi ini aja. Banyak sebenarnya variasi, variasi soal yang kayak gini. Yang penting yang kamu perlu identifikasi adalah titik titik yang ada di bidang satu aja nggak apa-apa. Sama vektor normalnya. Kamu cari vektor normal. Ketika kamu udah punya dua itu udah jadi persamaan bidangnya ini. Persamaan bidang. Oke, ada pertanyaan dulu? Mau tanya Kak, Ya, yang B tadi itu kenapa waktu dibilang sejajar bidang itu dia itu vektor normalnya? Emang dari mana kita tahu kalau misalnya yang sejajar bidang itu sama dengan vektor normal? Bukannya kalau eh, sejajar itu dia kenapa arahnya ke atas gitu? Kenapa sejajar bidang itu arahnya nggak horizontal? Kenapa kita tahu dia vertikal? enggak. Ini cuma ilustrasi. Arah vektor normal nggak selalu vertikal. Misalkan eh, ini mungkin yang perlu kamu pahami bahwa oh, apakah sejajar itu gradiennya sama? Itu mau obrolan garis. Ini mau obrolannya beda. Ini mah bidang. Oke, ini sudah sangat beda obrolannya. Yang kita punya bukan gradien. Kalau garis kan yang kita punya gradien. Waktu zaman dulu kala. Sekarang bidang yang kamu punya itu vektor normal. Vektor normal apa artinya? Vektor yang tegak lurus dengan semua vektor di bidang. Atau ya kita bisa ngomong vektor yang tegak lurus dengan bidang itu sendiri gitu. Ya bayangin ya nggak usah yang kertas sejajar deh. Takutnya nanti kamu nyangkanya oh vektor normal selalu vertikal gitu. Enggak. Misalkan kertasnya miring kayak gini lah. Ya bidang itu kan kayak kertas lah bayangin kayak gitu. Ini kan vektor normalnya kemana? Ke arah sana kan? Gitu. Karena kan dia tegak lurus dengan si bidang ini. Nah, sekarang kamu punya bidang yang sejajar. Bidang yang sejajar artinya apa? Oh ya, kayak bayanginnya kayak kertas ditumpuk gitu. Nah, sekarang pertanyaan saya, bidang yang bawah ini tegak lurus sama vektor yang mana? Ya sama aja kan? Kan mau sejajar. Ya, jadi ini sama aja. Vektor normalnya bisa kita pilih sama karena ya bidang yang kamu pengen cari kan sejajar dengan bidang yang diketahui. Ya berarti vektor normalnya juga sama. Itu karena ya tegak lurusnya dengan vektor yang sama juga gitu loh. Jadi ini yang perlu dipahami, ini nggak sama kayak garis ya, yang kamu pelajari dulu. Oh kalau garis sejajar kan saya harus ini ya, harus samain gradiennya. Bukan gitu. Ini tuh beda obrolannya. Ya, ini tuh beda obrolan. Karena yang kamu tahu sekarang vektor normal, bukan gradien. Nggak ada gradien di tiga dimensi. Ini bidang, objeknya bidang obrolan. Oke, ada pertanyaan lain mungkin?
Ada. Ya udah. Nah, sekarang kita lihat yang objeknya beda sekarang. Kita ngobrolin objeknya garis, tapi garisnya juga ini bukan garis yang zaman dulu ya, ini bukan garis yang 2 dimensi, ini garisnya ada di ruang atau 3 dimensi. Nah, di sini kita lihat dulu yang sebenarnya kita mau bahas A sama E, tapi yang E itu soalnya rada-rada aneh sebenarnya. Nanti kita lihat kenapa soalnya aneh ya. Nah, kita bahas dulu deh. Kalau garis itu butuh apa aja gitu. Ini kalau misalkan kamu pengen masak kan resepnya apa gitu. Nah, ini resepnya gitu. Kalau garis itu resepnya adalah satu buah titik yang melewati garis. Garis itu sebutlah apa? X0, Y0, Z0. Oh, terus, nah saya butuh satu buah vektor. Vektornya vektor arah di sini, bukan vektor normal ya, beda ya. Nah ini saya simbolin P lah, A, B, C. Nah vektor arah itu apa? Vektor yang sejajar dengan semua vektor di garis. Nah, bayangin kamu punya garis, vektor arahnya cuma secuil ini. Ya benar, semua kamu mau bikin vektor di garis ya, pilih 2 titik sembarang ke sini, kan sejajar juga karena masih ada di garis yang sama gitu. Jadi kamu butuhnya satu buah titik sama satu buah vektor arah kalau garis. Oke. Nah, di sini persamaan garisnya gimana? Sekarang kita misalin aja dulu. Misalin X, Y, Z, ini titik pada garis. Berarti vektor posisinya kayak gimana? Oh, vektor posisinya di sini berarti saya punya X min X0, Y min Y0, Z min Z0. Ini kan vektor pada garis. Katanya sejajar gitu ya. Sejajar dengan vektor arah. Saya namain aja T dikali vektor arahnya deh, A, B, C. Di sini T-nya ya konstanta sembarang ya. Bilangan real sembarang bebas. Nah, berarti saya punya persamaan garisnya adalah X, Y, Z itu sama aja kayak kalau kamu pindahin ruas kaliin jadi X0 tambah AT, Y0 tambah PT, Z0 tambah C. Atau kamu bisa tuliskan, ya biasanya ditulisnya secara terpisah kayak gini, bisa juga X0 tambah AT, B, Y0 tambah BT, Z0 tambah CT. Ini yang dinamakan sebagai persamaan parameter. Ya, persamaan parameter. Karena T-nya ini bertindak sebagai parameter. Nah, kalau kamu perhatikan lebih lanjut di sini, T itu bisa dituliskan sebagai X min X0 dibagi A. Yang ini Y min Y0 dibagi B. Yang ono Z min Z0 dibagi C. Ini T semua sama. Kalau misalkan saya gabungin, ya saya akan punya kayak gini. X min X0 per A sama dengan Y min Y0 per B sama dengan Z min Z0 per C. Ini namanya persamaan simetri. Gitu. Jadi kalau persamaan garis itu ada dua contoh atau dua bentuk gitu ya mungkin lebih tepatnya. Ada persamaan parameter berarti ada T-nya. Kalau nggak mau ada T-nya, itu namanya persamaan simetri. Tapi yang di sini yang ditanya adalah persamaan parameter. Oke? Jadi nggak apa-apa ada T-nya. Nah, yang A itu udah terlihat dengan sangat jelas. Semoga bisa melihat bersama-sama bahwa melalui titik ini, titik sudah ada sejajar dengan vektor ini. Itu apa? Ya vektor arah. Itu kan definisi dari vektor arah. Vektor yang sejajar dengan semua vektor di garis.
Udah, jadi langsung tinggal bikin ya. Jadi X-nya apa? X-nya adalah -1 tambah 1 kali T. -1 tambah T, Y-nya 2 -2T, Z-nya -1 tambah 4T. Ya, dengan T-nya bilangan sip, gampang. Ya, itu yang A. Tinggal pakai ini aja, persamaan parameter. Nah, kalau yang E, nah ini saya sempat ngomong bahwa ini kayaknya aneh deh nih soalnya. Kenapa? Gini, coba kita bayangin dulu bersama-sama. Melalui titik, oke, titiknya sudah ada, 0,3 -1. Jadi masalahnya adalah sekarang tinggal kita cari vektor arah. Vektor arahnya diperoleh dari mana? Oh, katanya garis yang kita pengen itu tegak lurus dengan garis ini sama garis ono. Kita coba cari dulu ya. Garis yang pertama saya namain vektor arah. Vektor arah. Vektor arah kedua garis yang diketahui ya. Saya kasih nama dulu. Saya namain garis pertama V1, garis kedua V2 deh vektor arah. Cara tahunya gimana? Oh, tinggal baca koefisien T-nya aja. Oh, berarti ini 1, 1, -2. V2-nya juga 1, 1, -2. Nah, ini jadi masalah besar nih kalau udah kayak gini. Loh, kenapa? Nah, kalau kamu sekarang pengen punya garis yang tegak lurus dengan kedua garis yang berbeda, misalkan, ini misalkan, bayangin aja ilustrasi. Kamu punya dua buah garis kayak gini, dengan vektor arahnya yang ini V1, yang ini V2. Nah, kamu pengen punya garis yang tegak lurus dengan kedua ini. Ya berarti kan kamu hitung cross product untuk memperoleh V-nya. Gitu. V-nya itu adalah cross product. Cuma masalahnya sekarang, V1 sama V2-nya sama. Apa yang terjadi? Garisnya berhimpit dong. Ya, ya berarti mana vektor arah yang mau kita pilih? Ya banyak banget kemungkinannya. Kamu pilih di sini, kamu pilih di sini juga bisa. Kamu pilih ke bawah juga bisa. Banyak sekali pilihannya. Jadi yang E ini eh, saya nggak bilang soalnya salah, tapi soalnya punya banyak jawaban. Jawabannya banyak. Nah, mungkin kita bisa lihat aja deh contoh yang paling gampang. Sebenarnya kalau misalkan kedua vektor ini berbeda, si V1 sama V2 ini berbeda, langkah selanjutnya yang mau kita lakukan adalah kita hitung cross produknya atau hasil kali silang. Sebenarnya kayak gitu. Nah, cuman di sini kita pengen sekarang kita misalkan V, saya namain ABC, ini vektor arah, garis yang diinginkan. Nah, berarti saya bisa punya, ya saya pengen V atau ABC, saya sebut aja ABC. Karena pengen tegak lurus dengan kedua garis, artinya dia pengen tegak lurus dengan si vektor arah kedua garis tersebut. Vektor arahnya tegak lurus juga. Nah, ya tinggal didotkan nama 1, 1, -2, itu hasilnya 0. Dan ini menghasilkan apa? A tambah B minus 2C, 0. Jadi banyak sekali pilihan A, B, C-nya. Gitu. Nah, banyak sekali pilihan A, B, C-nya. Jadi vektor arah garis yang diinginkan banyak kemungkinannya. Banyak kemungkinannya. Ya misalkan ya kita ambil contoh aja ya. Contoh aja ya. Ini banyak solusi gitu ya. Ya, banyak solusinya. Ya kita ambil contoh aja misalkan. Ya misalkan P-nya kamu bisa pilih satu, satu, pindah ruas, satu. Ya, ini juga masuk ya. Ya, satu, satu, satu juga memenuhi. Karena yang penting dia memenuhi persamaan ini aja kan. Satu tambah satu minus dua kali satu, nol. Benar. Ini juga memenuhi. Ya kalau kamu sudah punya V-nya, ya angka selanjutnya adalah kamu hitung pakai ya yang diminta persamaan parameter. Kan titiknya juga sudah ada ya. Titiknya 0,3 min 1. Jadi bisa diperoleh.
Nah, persamaan garisnya X, Y, Z, 031 ya. Jadi ini AT 3 plus BT 1 plus CT. T-nya bilangan real, ABC-nya yang memenuhi. Gitu aja lah. Ya, karena ABC-nya banyak kemungkinan. Ya, cara normalnya ya ya sebenarnya harapannya. Saya tulis aja ya harapan. Harapannya kalau kamu punya V1-nya beda dengan V2, maka vektor arah yang kamu inginkan tinggal kamu hitung cross-nya aja gitu. Jadi gampang. Harapannya gitu. Tapi ini sama masalah V1 sama V2-nya sama. Jadi kita pakai cara yang tradisional aja. Kita dotkan hasilnya. Ya, gitu. Ini ada enam soal, dua sudah terbahas, satu soal agak aneh. B, C, D, F ya mungkin bisa dicoba dibuat latihan. Intinya sih kamu butuh satu titik sama satu vektor arah kalau pengen bikin garis ya. Oke. Ada pertanyaan dulu 18. Nggak ada. Sekarang kita loncat ke fungsi bernilai vektor. Kita lihat nomor 22. Ini sebenarnya aljabar dari turunan aja. Sebenarnya kamu bisa hitung dulu. Yang saya mau praktekin adalah nomor 22D. Sebenarnya kamu bisa hitung dulu ya F cross G, lalu kamu turunkan per komponen. Gitu. Itu nggak masalah. Tapi kamu juga bisa menggunakan sifat. Di sini kan perkalian, mau perkalian titik, mau perkalian silang, idenya sama kayak kamu turunin perkalian dua fungsi di zaman dulu. Jadi di sini kalau saya nanya H aksen, ini sama aja kayak F aksen T cross G T ditambah F T cross G aksen T. Ya, jadi ini mirip ya kayak yang zaman dulu. Cuma ini perkaliannya harus diperhatikan nih perkalian silang gitu. Oke, berarti yang saya harus hitung adalah F aksen T dulu sama G aksen T-nya apa. Nah, ini ngitungnya sebenarnya ngitung per komponen aja. Turunan dari satu 0. Turunan dari T kuadrat plus 1 ya 2T. Turunan dari T 1. G aksen ya turunan dari cos T min sin T. Turunan 1 0. Turunan dari sin 2T adalah aturan rantai 2 cos 2T. Artinya saya harus hitung satu persatu. F aksen T cross G T itu apa? Oke. I, J, K. F aksennya 0, 2T, 1, min sin T, 0, 2 cos 2T. Oke, copy paste 0, 2T, min sin T, 0. Dapatnya apa? Pelan-pelan. 4T cos 2T I. Lalu ada min sin T J. 0K minus kebalikannya min 2T sin T K 0 0 habis. Oke, dapat nih. Apa nih? Kita tuliskan 4T cos 2T min sin T. Ini min kali min jadi plus ya. 2T sin. Hitung satu lagi. FT cross G aksen T
Apa tuh? 1 T kuadrat plus 1 T, G aksennya minus sin T, 0, 2 cos 2T. Oke, dapatnya apa? Sama ya, copy paste dulu. Saya salah ya. Oh, GT-nya salah. Cos T, 1 sin 2T. Salah hitung, kita ulang dikit. I-nya 2T kali sin 2T. Oh, ini harusnya 2T sin 2T. J-nya cos T. K-nya habis. Sini 2T cos T harusnya. Ini ada I. Berarti hasilnya ini harusnya 1 tambah 2T sin 2T. Lalu ada cos T. Lalu, oh maaf, ini min 1 ya. Lalu ada min 2T cos T. Oke, lanjut yang ini kita punya T kuadrat plus 1 kali 2 cos 2T I minus T sin TJ habis kebalikannya minus T kuadrat plus 1 sin TK habis sama plus 2 cos 2TJ. Berarti hasilnya adalah yang I 2 kali T kuadrat plus 1 cos 2T. Yang J-nya ini tambah ini 2 cos 2T min, oh maaf, ini min juga. Min ini min T sin T. Yang K-nya min kali T kuadrat plus 1 sin T. Nah, sisanya tinggal dijumlahkan ini tambah ono. Dapat hasil. Ya itu cuma hitung-hitungan doang lah. Memang itu panjang. Tapi nggak susah harusnya. Tinggal teliti aja. Oke. Selanjutnya kita lihat nomor 24. 24 ini terkait persamaan garis singgung. Nah, persamaan garis singgung sama nyarinya kayak persamaan garis. Kamu butuh satu titik, satu buah vektor arah. Tapi sekarang vektor arahnya, jadi kalau misalkan sekarang kamu punya kurvanya RT gitu, sebutlah. Ini isinya adalah vektor ya, isinya koordinat-koordinatnya, X, T, Y, T, Z, T, di ruang lah. Nah, persamaan garis singgungnya juga harus dispesifikan ya. Kamu pengen persamaan parameter atau persamaan simetri gitu kan, ada dua ya. Misalkan saya pengen hitung di T-nya sama dengan T0, itu mempunyai vektor arahnya. Vektor arahnya sekarang namanya adalah vektor singgung, yang adalah ya turunannya dihitung di T0. Intinya ya selanjutnya adalah sama, kamu bikin persamaan parameternya. Ya. Titiknya sudah ada, ya. Di sini titiknya sudah ada. Tapi sekarang T0-nya berapa? Tanyanya kan gitu. Sekarang ya berarti kamu tinggal cocokkan aja 2T0. Ini cocokan X, Y, dan Z-nya. 2T0 kuadrat minus 1 itu 7. Terus minus 4T0 itu 8. Lalu T pangkat 3 itu adalah minus 8. T0. Dari sini T0 harus sama ya, harus sama semua ya nilai. Dan bisa kamu cek T0-nya itu minus 2. Kamu bisa peroleh. Oke? Ya, sama semua dan itu cocok ya. Ini nggak cocok nih.
Oh, cocok sebenarnya minus 2. Jadi T0-nya sudah diketahui, bukan diketahui, sudah bisa diperoleh itu minus 2. Dari mana kamu mencocokkan titiknya dengan persamaan parameter kurvanya? Nah, sekarang yang saya mau bikin adalah saya bikin dulu RT-nya, saya gabungin dulu semua deh, buat penulisan aja, minus 4T, T pangkat 3. Artinya, kalau kamu hitung turunannya, itu kayak yang tadi, kamu turunin per komponen, jadi 4T minus 4, 3T kuadrat. Karena sekarang saya udah tahu T0-nya minus 2, nanti kita butuh ya untuk hitung persamaan parameternya, garis singgung, masukin aja dulu di 2, min 2, maaf, bukan 2. Hasilnya adalah min 8, minus 4, 12. Di persamaan parameter garis singgung, saya namain apa ya? Saya namain L gitu. Ini apa? Ini tuh sebenarnya R di T0, ya titiknya, ditambah parameternya dikali vektor singgungnya. Ya, ini jadi apa? Jadi punya tadi berapa? 7 tambah minus 8T, lalu ada 8 minus 4T, min 8, plus 12. T-nya bilangan. Mau nulis dalam bentuk vektor boleh, atau mau ditulis dalam bentuk yang per komponen juga boleh. X-nya 7 min 8T, Y-nya 8 min 4T, Z-nya min 8 plus 12T. Boleh juga, sama aja. Oke, bebas. Ini sama. Start. Pertanyaan? Ada pertanyaan? Oh, nggak ada. Oke, kalau gitu kita selesaikan ke nomor terakhir ya, nomor 26. Nah, nomor 26 ini udah masuk ke soal cerita. Yang perlu kita ingat-ingat lagi ya percepatan, kecepatan sama posisi kan masih ingat ya hubungannya, turunan dan integral hubungannya. Di sini yang diketahui adalah kamu punya fungsi percepatan. Yang kamu pengen cari fungsi kecepatan sama fungsi posisinya dulu. Udah itu nanti kamu bisa kerjakan soal-soal yang lain. Oke, kita cari pelan-pelan. Dari yang kita ketahui adalah fungsi percepatan. Ini minus 10K. Ya, I sama J-nya berarti 0 ya, komponen. Berarti kalau kamu pengen nyari kecepatan, ya kamu integralkan percepatannya gitu. Yang adalah integral minus 10K dt. Mengintegralkan fungsi bernilai vektor itu sama aja kayak kamu mengintegralkan masing-masing komponen. Ya, jadi kamu akan punya, ini saya bisa tulisnya kayak dalam bentuk vektor aja kali ya. C1, C2, ini minus 10T tambah C3. Konstanta sembarangnya tentunya jadi ada 3, karena kan kamu integralin masing-masing komponen. Sekarang untuk nyari C1, C2, C3-nya, kamu punya kecepatan awal. Di V0-nya itu tidak lain adalah 325. Cocokkan sama fungsi yang kamu sudah punya, tapi T-nya 0. Berarti ini C3. Jadi dapat semua ya, C1, C2, C3. Artinya, VT kamu, kesimpulannya adalah VT kamu adalah 3, 2, min 10T plus 5. Posisi, ya caranya sama ya. Tapi kamu yang sekarang kamu integralkannya adalah kecepatan. Jadi integral dari, ini saya tulis dalam bentuk vektor aja kayak gini. 3, 2, min 10T plus 5 dt. Kamu integralkan per komponen, dapatnya 3T plus, saya namain yang lain lah, namanya D1, 2T plus D2, ini apa jadinya? Minus 5T kuadrat plus 5T
plus D3. Lalu saya punya informasi bahwa kecepatan awalnya itu adalah 14, 0, 10. Substitusi ke fungsi kamu, tapi T-nya 0. Jadi dapatnya D1, D2, oh D3, udah dapat semua. Jadi kesimpulannya adalah fungsi posisi kamu adalah 3T plus 14, 2T doang. Lalu ini minus 5T kuadrat plus 5T plus C. Tentukan kapan benda mencapai tanah. Ya, benda mencapai tanah kalau ketinggiannya 0. Ketinggian itu dinyatakan oleh komponen ketiga dari vektor posisi. Ya. Jadi ini kan sebenarnya tinggal minus 5T kuadrat tambah 5T plus 10 sama dengan 0. Minus 5-nya keluar, kamu punya T kuadrat minus T plus minus 2. Bisa difaktorkan lebih lanjut, bisa T minus 2, T plus 1. Karena T di sini menyatakan waktu, berarti kamu ambil T yang positif. Jadi T-nya 2. Nah, ya tentukan posisi benda saat mencapai tanah, ya kamu ngitung R2. Jadinya. R2-nya berapa jadi? 6 tambah 14, 20. Ini 2 kali 2, 4. Ya, komponen Z-nya kan 0. Komponen ketiga 0. Kan mencapai tanah. Gampang. Oke? Ya, itu juga ada soal nomor 25 yang mirip-mirip kayak gini ya. Kayak soal-soal cerita kayak gini. Ini bisa dipakai buat latihan. Dah, sip. Jadi itu bab 11. Jadi sudah lunas ya hutang yang minggu lalu. Oke. Gimana? Ada pertanyaan lu nggak sejauh ini? Ada yang mau diulang? Tidak ada. Oke. Kalau tidak ada, berarti kita sudahi saja. Berarti nanti kita ketemu lagi di tutorial bab lain. Oke, terima kasih semuanya. Selamat sore. Terima kasih. Ya.